urgensi dan hambatan-hambatan dalam perspektif Al-Quranul Karim. Pertama, ikhwatul iman hafizahumullah, yang kita maksud dengan at-tadhiyah atau berkorban di sini tidaklah sebatas berkorban dari pendekatan fiqhul ahkam, fikih hukum, yaitu berkorban atau menyembelih hewan kurban di saat hari raya Idul Adha dan diteruskan di ayam tasyrik. Meskipun itu adalah bagian daripada sebuah pengorbanan, tetapi dalam kajian-kajian Islam, istilah-istilah dalam fiqhul ahkam itu tidak seluas istilah fiqhul Quran, fikih Al-Quran, sehingga pengorbanan yang kita masuk di sini lebih luas. Khatul iman hafizahumullah, berkorban yang kita maksudkan di sini adalah at-tadhiyah fi sabilillah, berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kita ketahui dalam kitab-kitab akidah bahwa at-tadhiyah merupakan qadhiyatul imaniyah. Berkorban adalah sebuah diskursus keimanan, tanda bahwa keimanan seseorang benar, maka dia berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berkorban tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam berkorban dalam pengertian fiqhul ahkam. Makanya redaksi dalam Al-Quranul Karim, Allah mendahulukan li rabbika fasalli li rabbika wanhar, bukan fasalli wanhar li rabbik. Di dalam ilmu tafsir, ketika ada al-jar wal majrur didahulukan daripada fi'il dan fa'il, maka itu di antara maknanya adalah al-hasr, membatasi, mengkhususkan, sehingga maknanya maka sholat dan berkorbanlah hanya untuk Allah, la ilaha. Maka sekali dalam kitab-kitab akidah diterangkan ada riwayat di mana seseorang meskipun berkorban dengan seekor lalat adzubab, bahkan berkorbannya terpaksa karena dipaksa oleh seorang pemimpin di sebuah kampung tersebut, setiap orang yang melewat harus korban kepada Tuhannya, pada berhalanya. Maka ketika dia mengatakan tidak punya apa-apa, penguasa tersebut mengatakan berkorbanlah kamu walaupun dengan seekor lalat, dan akhirnya dia masuk neraka karena salah dalam berkorban. Sehingga dalam mukadimah ini kita akan katakan bahwa berkorban itu mengorbankan jiwa dan harta benda kita yang merupakan anugerah Allah, hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, ketika Allah berfirman tentang jihad, sering kalau sekitar selalu dipertegas dengan fi sabilillah, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Atau dalam surat An-Nisa, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Atau ayat yang lain, la yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillah. Ini memberikan pemahaman pada kita bahwasanya berkorban harus ditujukan kepada Allah, tidak boleh pada manusia, tidak boleh pada tanah, air, golongan, jamaah,
Karena at-tadhiyah adalah qadhiyatun imaniyah, berkorban sebagai khusus keimanan. Ini yang nomor 5. Kita masuk ke al-babul awal, bab yang pertama. Ahamiyatut tadhiyah, urgensi berkorban. Pertama, Bapak Ibu sekalian, at-tadhiyah adalah sunnatul anbiya wal mursalin wa sunnatul khiyarin nas minal mujahidin wal muslimin. Berkorban itu merupakan sunnah, merupakan tradisi kehidupan yang baik dari para nabi, para rasul dan manusia terbaik, para mujahidin, para muslimin yang memperbaiki kondisi umatnya. Di dalam kehidupan mereka adalah penuh dengan pelajaran-pelajaran yang luar biasa dalam pengorbanan. Contoh, para nabi, para rasul salawatullah wassalamu alaihim ajma'in, di dalam melaksanakan instruksi Allah yang bernama hijrah, dalam rangka hirsan ala akidatih, untuk menjaga akidah, menjaga keimanannya, mereka berkorban meninggalkan tanah airnya, kampung halamannya, bahkan mungkin keluarganya dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekedar contoh, kita mulai dari Abul Anbiya, bapaknya para nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berhijrah dari Syam ke Mesir ribuan kilometer, kemudian ke Hijaz, yang melahirkan hijrah itu sesuatu yang luar biasa, yaitu instruksi Allah yang bernama membangun Ka'bah yang akan jadi kiblat kita semuanya. Kemudian ketika istrinya mengandung Hajar alaihissalam, hafizahullah, beliau hijrah lagi ke Syam. Lut alaihissalam, Musa alaihissalam, dan terakhir Rasulullah SAW berhijrah dari Makkah ke Taif. Meninggalkan Makkah menuju Taif, perjalanan kurang lebih 70 km. 70 km di zaman itu, dalam rangka berdakwah, menyampaikan Islam di Taif. Sebuah pengorbanan yang luar biasa. Tidak hanya perjalanan yang panjang, tapi dihina, dikejar-kejar oleh penduduk Taif karena diprovokasi oleh pemimpin-pemimpin. Ada sebuah pengorbanan. Hijrah ke Madinah, jadi hampir 500 kilometer, meninggalkan kampung halamannya, tanah kelahirannya. Ada sebuah pengorbanan. Begitu juga para sahabat, hijrah ke Habasyah, hijrah ke Madinah, dan salafus saleh. Mereka meninggalkan tanah kelahirannya untuk berdakwah, untuk berjihad, untuk menuntut ilmu. Itulah ikhwan ini, sebuah pengorbanan yang merupakan sunnatul anbiya wal mursalin. Sehingga kalau kita jujur pengikut Nabi, pengikut Rasul, kalau kita jujur ingin menjadi satu gerbong bersama para nabi, para rasul, maka berkorbanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bi amwalina wa anfusina, dengan harta dan jiwa kita. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak sekalian, tabarrukas da'wat Rasul wal anbiya ada tadhiyah. Kalau kita renungi dalam Al-Quran dan juga kisah-kisah dalam As-Sunnah, maka kita akan jumpai bahwa dakwahnya para nabi, para rasul, saudara sekalian, akan kita jumpai penuh syarat dengan pengorbanan. Ternyata dakwahnya para nabi, para rasul tidak seperti dibayangkan sebagian orang mulus saja. Tidak. Penuh dengan pengorbanan, ikhwatul iman, hafizahullah.
Kita tahu Ibrahim alaihissalam dan dakwahnya, kita tahu semua resikonya sampai dulu dibakar oleh kaumnya. Bahkan bapaknya sendiri tidak beriman, tetapi Allah menurunkan mukjizat di ikhwatal iman sehingga Nabi Ibrahim tidak terbakar atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya nar kun bardan wa salaman ala Ibrahim. Nuh alaihissalam dalam berdakwah di ikhwatal iman penuh dengan pengorbanan, termasuk berkorban harus pisah dengan anaknya karena anak tidak beriman dan anak tenggelam di ikhwatal iman. Musa alaihissalam ketika berdakwah dikejar-kejar Fir'aun dan prajurit-prajurit sampai di tepi lautan. Tapi ingat, orang yang berdakwah di jalan Allah tidak pernah dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan akhirnya Musa diberikan mukjizat dari Allah, benar-benar diselamatkan dari Fir'aun tenggelamkan bersama prajurit-prajurit. Ini yang kita maksud dengan dakwahnya para nabi, para rasul, wa ala rasulih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan pengorbanan. Tidak seperti yang dibayangkan sebagian orang yang namanya mubaligh, dai adalah bukan penuh pengorbanan, tetapi penuh dengan sanjungan, penuh dengan materi, penuh dengan popularitas. Tidak seperti itu di ikhwatal iman. Meskipun kita sebagai kaum muslimin yang berdakwah di jalan Allah tidak boleh menantang Allah yang Allah turunkan cobaan, turunkan ujian, kami siap berkorban. Tidak boleh seperti itu. La tatamannaw liqa'al adu. Jangan kami berharap bertemu dengan musuh, tetapi kalau bertemu fasbutu, tegar. Tapi intinya dalam sejarah Bapak sekalian, para nabi para rasul dalam berdakwah penuh dengan pengorbanan. Ini yang kedua. Yang ketiga, ikhwatul iman, hafizahullah, min khasa'is al-mujtama' al-islami al-ithar wa tadhiyah. Di antara karakteristik masyarakat muslim, masyarakat yang islami adalah al-ithar wa tadhiyah. Al-ithar, mementingkan saudaranya daripada diri sendiri dalam masalah materi dan pengorbanan, dan itu juga bagian dari sebuah pengorbanan. Sebelum itu yang harus dipertegas di sini Bapak Ibu sekalian, Al-Quran indama unzil ala hadhihi basyariyah, ketika diturunkan untuk seluruh umat manusia melalui Rasulullah SAW, tujuannya bukan sekedar untuk dibaca, walaupun harus dibaca, berarti di Quran tertib, bukan sebatas untuk ditadaburi, walaupun harus ditadaburi. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfalha. Bukan sekedar ikhwatal iman untuk dilombakan. Meskipun kita diperintahkan oleh Islam untuk berlomba-lomba dalam kebaikan fastabiqul khairat, tapi dari itu semuanya Al-Quran diturunkan ke dunia ini liyunsyi'a mujtama'an jadidan faridan la mathila lahu, untuk membentuk masyarakat baru, masyarakat yang unik, masyarakat yang tidak ada tandingan di dunia. Mari kita buktikan di sana bagaimana kondisi bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain di dunia sebelum diturunkannya Al-Quran. Betapa hinanya umat manusia, terutama perempuan, apalagi ya ikhwatal iman, dia masih bayi, baru lahir saja sudah dikubur hidup-hidup. Ketika perempuan itu seandainya besar, maka perempuan persis dengan bidoah dagangan.
Laki-laki bisa memiliki perempuan 10, 15, tidak ada batasnya. Setelah dia senang dibuang itu saja. Jadi perempuan seperti dagangan, dipamerkan, dibikin senang-senang oleh laki-laki yang bukan miliknya, yang tidak halal. Itulah karakter masyarakat jahiliyah sepanjang masa. Supaya seseorang tidak mempunyai asumsi bahwa jahiliyah itu masa lalu saja. Sekarang kan sudah modern. Ada yang berbeda. Orang-orang yang katanya cantik-cantik dari dunia itu dikumpulkan, ditonton rame-rame, dan auratnya dibuka. Terjadi di negara mana Pak hari-hari ini? Bapak Ibu, terjadi di mana Pak? Itulah jahiliyah. Bahkan saya katakan, dalam satu sisi jahiliyah modern lebih sadis, lebih kejam, lebih dahsyat daripada jahiliyah zaman dulu. Mana pasal dalil? Mari kita buktikan. Dirasa corona studi komparatif perbandingan bagaimana jahiliyah zaman dulu dengan jahiliyah sekarang. Di satu sisi, walaupun tidak mutlak, jahiliyah sekarang lebih sadis. Mari kita buktikan. Bapak itu masih ingat ya, keterangan yang ada dalam surat Nur, di mana Allah melarang untuk memaksa perempuan-perempuan budak itu untuk melacur. Dalam tukrim fatayat itu pada lihat itu yang punya pelacur di Madinah itu sekalian adalah BNI. Bapak tahu kan BNI? Bapak Munafikin Internasional. Siapa namanya Pak? Abdullah Ibnu Ubay Ibnu Salul. Itu orang-orang munafik. Bapak Ibu namanya cakep. Cakep apa namanya Pak? Itu kalau jadi orang Indonesia dikasih KH Kiai Haji Abdullah bin Ubay, pantas kan? Munafik, munafik. Kira-kira bahasa Arab Abdul bin Ubay dengan bahasa Arabnya Kiai di Indonesia hebat mana? Bapak Ibu, hebat mana? Bukan dia menjadi Arab, tapi munafik. Dia memaksa pelacur-pelacurnya itu atau budak-budaknya itu untuk melacur, dan mereka budak. Sekarang saya bertanya, pelacur di zaman modern ini kira-kira semuanya budak atau banyaknya merdeka? Pak, ada nggak siswi pelacur Pak? Ada nggak mahasiswi pelacur Bapak Ibu? Pertanyaannya, ayo huma asyadu. Asyadu, mana yang lebih dahsyat? Mana yang lebih sadis? Menjadikan orang budak dalam kedua-duanya benar sebagai pelacur atau menjadikan orang merdeka sebagai pelacur? Inilah jadi Quran turun untuk menghapus fenomena masyarakat jadi seperti itu, menjadi masyarakat yang bersih, yang tauhid, yang bersih, sehingga melarang zina. Jangan zina, mendekati saja tidak boleh. Wala taqrabu az-zina. Di mana ulama tafsir mengatakan ungkapan wala taqrabu zina, jangan mendekati zina, itu adalah lebih balik, lebih mendalam daripada ungkapan wala taznu, dan janganlah berzina. Karena kalau jangan berzina yang dilarang hanya zina. Tetapi kalau wala taqrabu zina, yang dilarang adalah zina dan seluruh aktivitas apa saja yang mendekatkan seseorang dengan zina, sehingga mukadimahnya sudah haram. Itulah tujuan diturunkan Al-Quran Muslim. Jangan mencuri, jangan membunuh manusia, apalagi ulama, apalagi aktivis dakwah. Bagus sekalian, di negara mana yang sekarang ulama
jabatan iman. Jadi ternyata untuk membangun masyarakat yang muslim membutuhkan pengorbanan. Bisa pengorbanan sederhana, sampai yang tinggi. Siapa orang? Bapak, ibu, bapak yang soleh, yang solehah. Ketika ingin membangun masyarakat atau negara berdasarkan ajaran Allah, pasti dia harus berkorban. Bapak Ibu, minimal kalau itu Ustaz membalik ceramah-ceramah yang seperti ini, Pak, gampang masuk TV itu susah. Minimal yang punya TV tidak mau apa? Hah? Coba ceramah yang lucu dengan ceramah yang serius. Al-Quran mengajarkan kita, menuntut kita agar kita dan berumah tangga dan bermasyarakat sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kalau ceramah seperti diulang-ulang terus-menerus, Pak, TV suara kabar mau apa? Meliput, Pak. Minimal. Jadi saudara sekalian, kenapa berkorban di jalan Allah itu mungkin? Dikatakan tidak mungkin muncul masyarakat Islam kecuali harus berkorban. Mari kita lihat di dalam surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 9. Bagaimana masyarakat yang dibangun Rasulullah SAW. Ada yang muhajirin, orang yang berhijrah meninggalkan kampung halamannya untuk membela ajaran Allah, membela Rasulullah SAW. Ada orang asli Madinah yang menolong Al-Ansar, membantu. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada pendatang, ada orang asli, ada merdeka, ada budak, ada yang kuat, ada yang lemah. Bagaimana cara kami membangun masyarakat? Nabi SAW mempersaudarakan kaum muslimin semuanya dari latar belakang yang berbeda. Dan di antara persaudaraan itu kita lihat betapa indahnya masyarakat Islam yang ikhwatul iman, dan keindahan itu bernama pengorbanan. Contoh, ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, seorang sahabat dari Muhajirin dari Makkah, berhijrah di Madinah, dipersaudarakan oleh Nabi dengan Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu, orang yang kaya, sahabat Ansar. Subhanallah, bagaimana pengorbanan Sa'ad bin Rabi'? Selain juga pengorbanan Abdurrahman bin Auf yang meninggalkan negerinya, kampungnya, harta bendanya, keluarganya di jalan Allah. Tetapi tuan rumah juga berkorban. Apa kata Sa'ad bin Rabi'? Ya Abdurrahman, ya saudara, saya punya kebun yang luas, ambil sebagian kebun saya. Bapak Ibu yang sudah pernah sejarah ke Madinah, banyak kebun-kebun kurma, disuruh mengambil untuk kebutuhan saya. Ya Rahman, saudara, saya punya rumah yang luas, ambil sebagian rumah, kamu pakai. Ya Rahman dan saudara, saya punya istri lebih dari saya. Apa Pak? Terus saya kira-kira nggak boleh Pak ambil istri. Kalau kamu berkenan, ada yang berkenan, nanti saya ceraikan, dan setelah nikah selesai kamu kawin. Ini harus saya komentari dulu supaya nanti Bapak tidak salah paham. Saya takut Bapak nanti pulang lihat istri temannya ditawari atau tidak, sebahaya. Kejadian ini sebelum turunnya ayat hijab. Ini komentar saya supaya tidak salah paham. Sebelum turunnya ayat hijab, dimana lagi perempuan harus ada hijab. Setelah turun hijab tidak ada lagi peristiwa. Tapi yang ingin kita tekankan adalah luar biasanya sahabat Rasulullah SAW ikut serta membangun kontribusi, membangun masyarakat Islam, masyarakat yang unik, yang baru, yang luar biasa, yang tidak ada tandingan. Saudara sekalian, saya bertanya Bapak Ibu, kalau Bapak atau saya merantau
di sini Pak, di kota wisata, meninggalkan kampung kita yang jauh. Kita tidak punya rumah, tidak punya tanah, tidak punya istri. Ditawari saudara kita di sini 3 perkara tadi. Kira-kira kita macam-macam saya, macam kita nih Pak, menolak atau menerima? Menolak menerima. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menolak. Itu anugerah Allah buat kami. Tunjukkan saja saya, mana sukul Madinah, pasar Madinah. Di pasar itulah saya mulai bekerja, berkarya. Subhanallah, indah luar biasa. Yang kaya tidak cuek melihat saudaranya miskin. Yang miskin juga tidak mau merepotkan yang kaya. Pengorbanan yang luar biasa. Walaupun sebab nuzulnya banyak, tidak satu-satunya ini, karena dalam ilmu tafsir bisa jadi sebabnya banyak. Ayat cuma satu saja. Turunlah ayat 9. Surat 59, surat Al-Hasr yang berbunyi, "Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan orang-orang yang bertempat tinggal di negeri, maksudnya di Madinah, wal imana, dan bertempat di iman. Iman ditempati. Jadi seolah iman itu apa? Tempat yang nyaman. Dan memang kalau orang itu imannya bagus, dia hidupnya akan nyaman, tenang. Masya Allah. Itulah gambaran daripada masyarakat Muslim yang dibangun Rasulullah SAW. Yuhibbuna man hajar ilaihim. Mereka menyintai orang yang berhijrah kepadanya. Jadi pendatang dicintai. Di Indonesia atau di sebagian negara lain, biasanya kalau ada pendatang dan orang asing, pendatangnya semakin kaya, orang aslinya semakin miskin. Biasanya rukun atau ada kecemburuan sosial. Pak, rukun atau sering menjadi taburan marah karena tidak dibangun dengan Quran dan Sunnah. Bapak masih ingat kisah bagaimana orang asli, dan memang Al-Quran tidak mau menggunakan orang asli karena istilah asli pendatang itu kurang nyaman dalam fitrah manusia. Maka redaksi yang dipilih oleh Allah adalah muhajirin dan ansar, bukan al-hajiin wal asliin. Ini Bapak Ibu bisa lihat dalam surat At-Taubah ayat 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Masya Allah. Jadi orang-orang yang terdahulu yang lebih awal dari muhajirin dan ansar, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanallah. Itulah gambaran masyarakat Muslim yang dibangun oleh Rasulullah SAW, di mana kita semua wajib mengikuti kalau kita jujur sebagai pengikut Rasulullah SAW. Inilah yang kita sebut wa yu'thiruna ala anfusihim, dan mementingkan saudaranya daripada diri mereka sendiri. Masya Allah. Wa may yuqsuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga dari kikirnya dirinya, bakhilnya,
dirinya, maka faulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang beruntung. Mereka itulah orang yang bahagia, yang sukses. Ini yang saya maksud bahwasanya berkorban itu merupakan karakteristik daripada masyarakat Muslim. Yang keempat, at-tadhiyah fil amal Islami adalah amrun dzaruri. Yang keempat, berkorban untuk Islam, berkorban di jalan Allah adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Jangan bermimpi orang mengatakan saya bekerja untuk Islam sementara tidak berkorban. Meskipun pengorbanan melalui proses, ada yang dengan yang sedang sampai akhirnya dengan termahan. Mari kita buktikan sekali. Bapak yang saleh, ibu yang salehah. Kita ini beramal Islam, baik yang mendengarkan pengajian atau insya Allah juga yang menyampaikan. Bapak ibu sekalian itu hadir di tempat ini, bukankah adalah bagian daripada proses untuk berkorban untuk Islam? Saya bertanya Bapak Ibu, Pak, istri-istri kita, ibu-ibu, perempuan, anak-anak putri, jam segini ini, malam minggu, sebagai makhluk senangnya mana? Pak, malam minggu seperti ini, pada kemana Pak? Ilal mall, Bapak atur mall. Tapi Bapak alhamdulillah, Ibu alhamdulillah, kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk memakmurkan rumah Allah masjid ini. Syarafallah. Saudara sekalian, Bapak tahu, Ibu tahu bahwa hari ini, malam ini, setelah maghrib sampai sebelum isya ada pengajian. Beramal untuk Islam, mensyiarkan masjid, menghidupkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ada proyek senilai 1 miliar, jamnya sama, yaitu setelah maghrib sampai isya. Bapak ibu yang soleh dan solehah, berat mana? Berat ke masjid atau berat ke proyek? Berkorban. Itulah yang saya maksud, saudara sekalian. At-tadhiyatu lil Islam adalah amrun dzaruri. Yang kelima, yang terakhir dari bab yang pertama dari urgensi berkorban. Kenapa kita harus berkorban? Apa pentingnya? Pentingnya sekalian agar kita semua, semoga termasuk saya, tidak terkena afat malapetaka bencana yang menimpa amal Islam. Sebagian ulama dakwah mengatakan afatul amal Islam al-yawm atau zaman terkini adalah al-fa'id lan tadhiyah. Malapetaka yang menimpa amal Islam. Memang masih banyak orang yang bekerja untuk Islam, tetapi yang menjadi malapetaka adalah ketika beramal untuk Islam itu bukan berangkat dari tadhiyah pengorbanan, tetapi minal fa'id, dari yang sisa-sisa. Fa'idu amwalin, sisa uangnya. Bapak Ibu, orang ketika berinfak di jalan Allah, umpamanya seandainya ada ustaz kita yang kita cintai karena di masjid ini membakar semangat kita untuk berjihad di jalan Allah walaupun hanya dengan harta. Kita bela saudara di Suriah yang dibunuh oleh orang-orang Syiah yang ekstrim. Kita bela saudara di Palestina, di Mesir, orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah yang dibunuh oleh militer dan Yahudi. Kita bela saudara kita di Irak, di Afghanistan yang dibunuh oleh musuh-musuh Islam. Mari kita berinfak
untuk membangun masjid mereka, rumah mereka, rumah sakit mereka. Keluar uang, punya uang 10 juta, punya uang 5.000 perak, 10.000 perak, yang keluar untuk infak yang berapa kira-kira? Yang buahnya yang sisa. Bapak Ibu, yang giliran yang sisa. Saudara sekalian, kiamat sudah dekat. Bertobatlah. Bagi penguasa, para pejabat, secepatnya bertobat dan gunakan jabatan kalian, kekuasaan kalian untuk Islam, untuk membela Islam, untuk memerangi kemungkaran. Jangan sampai negara yang mayoritas beragama Islam justru untuk ajang kemaksiatan. Dan malah bangga kalau bisa dilihat oleh sekian banyak negara. Bertobatlah wahai saudara yang beragama Islam. Pak, biasanya para pejabat penguasa itu rajin ke masjid, tobat, berjuang. Itu ketika masih pejabat atau setelah dulu pensiun. Ibu, berarti berjuang untuk Islam dengan pengorbanan atau yang sisa-sisa. Sisa apa? Sisa apa? Inilah ulama dakwah mengingatkan kita semuanya agar ketika beramal untuk Islam tidak sekedar dengan yang sisa-sisa. Jangan dengan sisa ilmunya, sisa tenaganya, sisa waktunya, sisa hartanya, sisa umurnya, tetapi harus berangkat dan takfir. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka berjuang dengan yang mahal dengan hafizahullah. Masa kalah dengan orang kafir? Orang kafir saja ketika menggelontorkan dananya untuk menghambat ajaran Allah, itu dengan seluruh harta berdana. Redaksi Al-Qur'annya dengan beberapa harta berdana. Tapi jangan. Mari kita lihat dalam surat Al-Anfal. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir menginfakkan, membelanjakan amwal. Apa Bapak Ibu? Amwal artinya amwal jamak dari kata mal. Kalau satu cuma satu itu mal. Kalau banyak amwal. Bapak Ibu, mal terjemahnya apa? Mal apa? Mal. Tuh ibu tahu terjemahnya. Mal. Karena kalau tidak punya mal tidak bisa pergi ke mal. Jadi menginfakkan mal-malnya, harta bendanya. Allah tidak berfirman dengan ungkapan ba'du amwalihim, sebagian harta bendanya, tidak begitu. Apalagi qalilan min amwalihim, sedikit harta bendanya, tapi pakai jamak amwal. Mari kita buktikan. Ketika terjadi jihad untuk membangun Islam, mengembalikan penjagaan Islam, merebut Masjidil Aqsa, kembali ke tangan kaum muslimin. Baru sekali Yahudi laknatullah alaihi satu malam fi lailatin wahidah bisa menghimpun dana dari seluruh Yahudi dunia. Satu malam dapat 25 juta dolar Amerika di tahun 67. 67 itu kira-kira dolar berapa rupiah? Kalau sekarang berapa? Bandingkan dengan kondisi kaum muslimin. Mereka mengumpulkan dana untuk berjihad di jalan Allah bukan satu malam, satu bulan cuma dapat berapa persen? 1 juta dolar Amerika. 30 hari dapat 1 dolar. Yahudi semalam berapa?
Inilah kondisi sebagian kaum muslimin di zaman dulu, mungkin zaman sekarang tidak jauh berbeda. Kadang-kadang sebagian kaum muslimin, sebagian yang kita cintai tapi juga sumber berbudaya oleh Allah, lebih tertarik mengkritisi saudaranya daripada membantu saudaranya untuk melawan yang ini. Saya mendengar berita, semoga berita benar, saudara kita sudah dibunuh, dibantai, malah divonis sebagai pemberontak. Namun bilang dari mana? Dari hati yang seperti apa tega-teganya seperti itu? Hanya mungkin bukan golongannya, bukan warga negaranya. Padahal Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Selesai dan yang pertama. Bapak, Ibu masih siap atau sudah capek, Pak? Ya. Yang ceramah sudah capek. Bab yang kedua, sambil menunggu bisa sebentar, bisa 5 menit lagi, Pak. Sudah habis. Ya, bab kedua, pokok dimana kita, Pak. Bab yang kedua adalah awaiku atau bahaya. Apa saja yang menghalang-halangi sehingga kita jadi berat untuk berkorban di jalan Allah. Apa saja? Ada 8 perkara ditambah 1 disambung 10. Tapi saya sebut 8 perkara. 8 perkara ini ternyata semuanya dekat dengan diri kita semua. 8 perkara itu ada dalam surat At-Taubah, surat nomor 9 ayat 24. Mari kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kana aba'ukum, jika bapak-bapak kamu dalam bahasa Arab dalam konteks ini ibu masuk. Jadi ketika disebut aba'ukum itu artinya orang tua kamu. Bisa bapak, bisa ibu, bisa kakek, bisa nenek, bisa mbak, bisa ya canggang, bisa ujuk-ujuk seliwur kalau masih hidup, dan anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, istri-istri kamu, keluarga besar kamu, harta benda kamu yang kamu dapatkan, bisnis dagang yang kamu takut rugi, rumah yang kamu senang, kamu ridhoi, itu semua lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan jihad, berkorban, berjuang di jalannya. Fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'ti Allahu bi amri, sehingga datang sehingga Allah datang dengan perkaranya. Di dalam tafsir perkara di sini maksudnya ada sesuatu yang misterius didatangkan oleh Allah untuk mengancam orang yang salah. Di dalam memilih, di dalam mengintai, mereka lebih pilih 8 perkara itu daripada Allah Rasul berjuang di jalannya. Jadi ternyata 8 perkara. Walaupun itu nikmat, kita punya orang tua nikmat, punya anak nikmat, punya istri nikmat, harta nikmat, tapi di sisi yang lain bisa menjadi sebab yang menghalangi kita berjuang di jalan Allah, berkorban di jalan Allah. Itu sebabnya kenapa kajian-kajian seperti ini idealnya bapaknya, ibunya, anaknya, orang tuanya, mertuanya harus hadir
Mari kita contohkan sekarang saja Bapak zaman dulu terakhir. Beberapa bulan yang lalu atau di tahun yang lalu, saya ceramah di salah satu masjid terbesar di Jawa Timur. Ada seorang pemuda yang mengatakan begini, Ustaz, bagaimana sikap saya ketika saya dilarang ke masjid oleh ibu? Bapak Ibu, ibunya melarang anaknya ke masjid. Berarti ibunya ini termasuk mendukung ya kebaikan atau yang menghalang-halangi. Ketika saya tanya kenapa, wahai saudaraku, ibu sampai melarang? Iya, alasan ibu saya, karena kalau saya di masjid nanti takut jadi teroris. Nah, seorang ibu sudah punya pemahaman seperti ini. Ini kira-kira opini dari mana? Berita dari mana? Pak, di masjid takut teroris, apalagi gurunya jenggotnya panjang, Pak, anaknya banyak, istrinya, kalau berani penceramahnya ini selesai. Jadi bisa jadi orang yang dekat dengan kita menghalang. Kalau tidak tahu, makanya harus ada pencerahan kepada keluarga besar kita agar mereka tidak menjadi orang-orang yang merintangi berkorban di jalan Allah, tapi justru yang mendorong untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu butuh at-tawiyah al-mustabirah, butuh ta'alim mustabir, pencerahan yang terus menerus, kajian-kajian Islam dari Al-Quran dan Sunnah yang terus menerus, ditambah contoh-contoh terbaik dari salafus saleh, sehingga keluarga besar kita, subhanallah, semuanya menjadi keluarga perjuangan. Bukan saat terjadi yang saya katakan tadi, justru menghalangi anaknya yang berjuang di jalan Allah. Mungkin dengan atas nama cinta, atas nama sayang, karena khawatir anaknya dibunuh teroris. Terus sekalian hafizahullah di antara awal. Dan setelah kita mengetahui makna dari pengorbanan, esensi daripada urgensi pengorbanan dan hal-hal yang menghalangi berkorban di jalan Allah, maka setelah itu tidak ada lain kecuali kita tinggal mengamalkan. Wa qul malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu mu'minun satraduna ila alimil ghaibi wasyahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Bapak Ibu sekalian, Bapak yang saleh, yang salehah, hafizahullah, semoga kita semua dan anak keturunan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang-orang yang berjuang di jalan Allah, berkorban di jalan Allah. Kita hidup di zaman di mana umat Islam di mana-mana dimusuhi oleh musuh-musuh Allah. Bahkan juga sebagian kaum muslimin kadang-kadang kurang mesra dengan saudaranya. Semoga seluruh kaum muslimin, ya apapun afiliasinya dalam beramal Islam, disatukan hatinya oleh Allah, saling menyintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qauli hadza wa astaghfirullaha wa ghafurur rahim, dan menutup dengan doa kepada Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.